saya cari pengalaman, Pak. Jadi saya tidak mau bekerja saya di tempat yang satu posisi itu. Udah beres? Nah, siap. Saya harus rubah-rubah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Channel, kita terus nih. Terima kasih atas telah menonton. Jadi video-video dan tontonan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Channel. Mudah-mudahan sahabat Channel beserta keluarga sehat, bahagia, sukses di tempat kerjanya, sukses di bisnisnya, dan yang penting obrolan ini menjadi inspirasi atau masukan bagi sahabat Channel atau yang nonton di video ini. Kita akan undang dan kita telah ngundang sahabat Channel di sini, namanya Pak Faisal Fahrijal. Kita akan gali siapakah beliau. Apa kabar Pak? Saya panggilnya Fahrijal atau Faisal sama aja ya? Bebas, Pak. Panggilannya apa biasanya? Ada yang panggil Faisal, ada yang panggil Rijal. Ya, sama ya, beda ya. Pak Faisal tuh keluarga berapa orang nih? Saya anak 2, Pak. Istri. Itu enggak kakak, adik. Oh, kakak saya 2, saya bungsu. Oh, bungsu bertiga ya? Ya, bertiga. Terus anak sekarang berapa? Anak 2, Pak. 2 ya. Tinggal di Bandung? Di Bandung. Coba ceritakan dari mulai kerja tuh, apa dari tahun berapa sampai sekarang? Pertama mulai kerja saya tahun 96 di bengkel plus showroom mobil mewah lah. Jual beli? Jual beli, Servis? ada servis, ada bengkel juga. Kebetulan saya di situ tahun 96 sampai 97. Dari 97 saya pindah ke, bukan pindah, karena waktu itu mau dibikin jalan tol yang sekarang, bukan jalan tol, jalan layang sekarang Surapati itu terpotong lahan kerja saya itu, saya pindah ke PT Surya Putra. Surya Putra, di sana saya sampai 99. Sampai 99. Tahun sebagai tenaga administrasi, staf administrasi. Tahun 2000 saya bekerja mulai sebagai marketing, Pak. Mulai saya mengenal marketing di tahun 2000, kebetulan saya bekerja di dealer Honda motor. Sampai tahun 2002, 2003 saya ke marketing mobil pindah, Pak, untuk mencoba peruntungan. Karena kan secara insentif berbeda, motor atau mobil. Saya coba, kebetulan sampai tahun dari 2002 sampai 2010. Nah, kebetulan saya jual waktu itu produknya angkot, Pak. Nah, angkot di 2019 itu, kalau angkot itu penjualannya secara tahun per tahun fluktuatif. Jadi ada masanya dari tahun 2002 sampai 2008 atau 9 mulai menurun. Dari kurvanya 2002 naik, terus 24, 25 di atas, turun lagi 2009 lah. 2009 turun. Ya, penjualan 1 bulan paling banyak satu unit per mobil. Nah, saya coba peruntungan lagi, bekerja di yang lain bidang otomotif. Saya kerja di perawatan kebun sawit, Pak. Beda beralih ya? Ya, di mana itu? Di Kalimantan Selatan, Pak. Di Kalimantan Tengah dulu. Di Bandung? Enggak, ke sana dulu. Pindah ke Berarti awalnya Bandung kan? Awalnya Bandung. Langsung ke sana? Ke sana, ke Kalimantan Tengah. Di daerah antara Kota Palangkaraya ke Sampit. Di tengah-tengah itu saya coba peruntungan di situ untuk hal yang berbeda dari kerja-kerja saya sebelumnya. Saya coba sampai 2012. Nah, 2 tahun kurang saya kembali karena kontrak di sana selesai. Si perusahaan sayanya tidak dapat lagi order, tidak dapat lagi job. Balik lagi dong. Saya pulang ke Bandung. Nah, kebetulan di Bandung sedang
membutuhkan, PT Surya Putra yang dulu tempat saya kerja itu sedang membutuhkan lagi karena saya bilang tadi fluktuatif. Oh, balik lagi, kebetulan dipanggil lagi Pak. Kebetulan dipanggil lagi sama bosnya. Saya kembali lagi ke situ. Ya begitulah, kalau angkot itu kan fluktuatif Pak, dari 2012 nanjak terus berhenti di 2019 Pak. Ya, 2019 saya resign karena sudah tidak ada. Jadi dari Jepangnya sendiri Mitsubishi TS120 sudah di cut pembuatannya, sudah stop produksi. Jadi tidak ada yang bisa dijual untuk unit angkotnya. Setelah itu saya mencoba lagi yang bukan di otomotif lagi. Saya kerja di travel haji 2019 travel haji. Travel haji sampai kemarin terakhir pulang 7 Maret dari Kuala Lumpur. 7 Maret tanggal 12-nya Malaysia lockdown. Ya, alhamdulillah saya bisa pulang di situ gitu. Nah, baru bergabung di BPLPM bulan Agustus. Gitu, Pak. Nih obrolan tadi ya, sebelum kita ngobrol lanjut, apa hikmah itu pelajaran bagi Om Rijal dengan kejadian tadi nih? Pergi kerja, pindah, bolak-balik gitu kan gitu. Apa hikmah yang didapat, pelajaran yang baik gitu? Yang baiknya mungkin saya banyak ketemu orang dengan berbagai macam karakter. Dengan yang baik, yang kurang baik, atau yang tidak baik sama sekali, saya bertemu gitu Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau saya itu misalnya dibilang orang orang Sunda bilang apa? Hejo tihang. Kalau saya enggak, saya cari pengalaman Pak. Jadi saya tidak mau bekerja saya di tempat yang satu posisi itu. Saya ingin saya ingin bidang yang lain. Nah, alhamdulillah Allah kasih kemudahan sama saya bisa melewati semua itu. Jadi minimal ada ilmu-ilmu yang saya dapat dari berapa kali tempat saya kerja gitu Pak. Seperti itu. Luar biasa yang saya baca channel obrolan tadi dengan pindah-pindah, artinya bukan seenaknya, memang dia ingin mengembangkan diri. Mudah-mudahan dari itu juga semangat ya. Amin. Ya hikmahnya tadi kan bahwa untuk menambah ilmu, nambah relasi kan gitu. Betul, Pak. Nih kalau sekarang di BPR-LPM sebagai apa nih? Saya account officer. Account officer. Itu bagaimana kerja sehari itu, bagaimana hariannya? Sehari-harinya ya kebetulan karena mungkin bisa dianalogikan dengan marketing mungkin ya. Hampir sama dengan marketing. Jadi saya kebetulan di bagian pemberian kredit atau pemberian dana kepada masyarakat. Istilahnya menyalurkan dana kepada masyarakat. Ya otomatis saya harus mencari nasabah yang baru selain nasabah yang sudah ada di BPRM yang harus saya bina gitu Pak. Jangan sampai meninggalkan BPR LPM. Iya gitu, betul. yang harus dibina gitu Pak. Bagaimana? Rasakan udah kerjanya sekarang di bidang perbankan. Bedanya dengan dulu apa beda? Kalau bedanya sih mungkin cuma tempat kerja ya Pak ya. Dan objek ya? Ya dan objek. Tapi kalau secara cara kerja atau tata cara kerjanya mungkin sama Pak. Atau mungkin saya dulu, ini mungkin sedikit cerita. Saya dulu punya guru Pak. Guru saya bilang suhu itu Haji Rudi Ridwan. Jadi dia bilang sama saya waktu saya mulai mengenal ilmu marketing, dia bilang seperti ini, Sal, kamu jangan anggap kerja kamu kerja. Jadi apa saya bilang anggap kerja itu main dalam tanda kutip yang baik. Maksudnya seperti apa Pak Haji? Saya bilang gitu kan. Jadi kamu itu kalau jadi marketing kerja kemanapun anggap main. Jadi tidak akan terasa capek, terasa lelah. Yang namanya main itu kan tidak ada penyesalan. Jadi kalau kamu misalnya nganvas istilahnya nganvas Pak ya, nganvas atau kunjungan kemana-mana, jangan dianggap kerja, anggaplah main katanya. Itu bisa menghilangkan rasa lelah, rasa penat atau rasa bosan. Dia bilang seperti itu. Tapi dalam tanda kutip baik. Nah, main katanya itu. Bukan benar main-main. Ya, bukan. Anggaplah seperti main. Jadi rasa senangnya ada gitu Pak. Jadi senangnya untuk bekerja itu gitu Pak. Jadi menyenangi pekerjaan itu seperti kita rasa bermain gitu Pak. Happy terus ya. Nah gitu Pak. Kalau saya channel. Maaf dipotong. Jadi sahabat channel, ini clue juga baru nih.
Jadi kalau dapat tugas apapun anggap itu seperti kita main. Bukan berarti harus main. Anggap seperti main. Untuk apa? Untuk semangat gitu kan supaya tidak lelah. Rasa senang kerja betul gitu Pak. ya. Yang timur rasa senang. Jadi minimal jadi gini cara kalau tidak anggaplah main. Jadi selama main itu mudah-mudahan kita dikasih rezeki sama Allah, dikasih nasabah yang baik, dikasih teman-teman yang baik, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang tidak baik di jalan juga gitu, jadi menjadi tahu gitu Pak. Pelajaran ya gitu ya. Nah itu kebetulan sama saya kebetulan masih dipakai Pak kata-kata itu dari Harus dipakai lah kalau ya, bagus kan. Haji Rudi Ridwan itu. Gitu. Bagus lah. Itu bisa dipakai oleh saya juga kan. Amin kalau Pakai juga bagaimana. Nah, ini untuk menjaga tim yang baik tuh gimana nih? Kalau itu kan kerja nggak sendiri kan pasti Betul, dengan bagaimana betul, Pak. mengatur karena kita ada bos, ada sahabat, ada rekan kerja itu bagaimana tuh? Ya, Sikapinya. sikapnya lah mungkin seperti yang lain juga sama Pak ya. Mungkin ya rasa keakraban yang harus dijaga. Mungkin tidak terlalu bersenda gurau yang terlalu kasar gitu kan. Pas senda gurau perlulah. Kita kan sehari-hari kerja kebanyakan kita di lapangan, mungkin ada rasa penat atau gimana, tapi begitu ketemu kawan di kantor, rekan di kantor, kadang-kadang kan ya ada rasa senang juga gitu, maksudnya gembira juga gitu Pak. Jadi untuk menjaga kekompakan ya itulah, kita mungkin bisa dengan join visit sesama marketing, atau misalnya ya pas makan siang lah kita bisa makan bareng-bareng dengan rekan-rekan gitu. Ngobrol kan bisa ngobrol sambil ngobrol kan? Iya betul. Jadi mungkin ada pekerjaan atau ada masalah pekerjaan yang tidak selesai di kantor, mungkin bisa terbawa ke makan, bisa diutarakan di tempat makan, seperti itulah. Kurang lebih seperti itu gitu. Bagus nih sahabat Jet Channel, itu masukan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua sahabat Jet Channel. Nih ngomong-ngomong siapa sih nah ini ngomong sebelum ini bukan tadi lanjut ya sahabat channel, memang ditulisannya siapa yang menjadi inspirasi dalam kehidupan Om Rijal tuh? Kalau saya almarhum ayah saya Pak. Kenapa ayah? Beliau satu pekerja keras, kedua tidak pernah mengajarkan memberi cuma-cuma Pak. Jadi maksudnya gini Pak, kebetulan dulu almarhum bapak saya orang proyek yang selalu ada di lapangan. Di lapangan itu bukan artinya di tempat kerjanya bukan di tempat kota besar seperti ini. Jadi dia kebetulan ke hutan atau ke ya pokoknya ke kampung segala macam lah untuk penelitian tanah. Nah, saya tuh bukan diajarkan, mungkin kebiasaan dari kakak dari kakak saya dulu. Kalau libur dulu kan, kalau libur kita 1 bulan Pak ya, kalau libur sekolah itu bisa sampai 1 bulan. Itu kita ikut sama beliau, sama almarhum, ikut kita kerja. Jadi bayarlah seperti karyawan yang lainnya gitu. Nah, itu pelajaran dari orang tua saya, dari bapak saya yang mungkin untuk saya sangat berarti Pak. Jadi beliau tidak pernah memberikan yang saya minta dulu Pak. Setelah saya kerja keras baru beliau kasih. Itu aja. Seperti itu. Luar biasa nih. Jadi soal sosok ayah menjadi inspirasi dalam ini juga jadi bekal Om Rijal ya ke depan dalam bekerja gitu kan. Bagaimana harapan di tempat kerja nih untuk BPR LPM tuh? Saya berharap, kan kebetulan saya juga masih baru di kantor BPR LPM. Ya saya pingin kalau mungkin memajukan, ya pastilah ya ingin memajukan BPR LPM. Tapi yang pasti kan harus bersama-sama Pak. Iya. Tidak mungkin ada satu superior lah ya. Tetap harus bersama-sama karena kita satu tim yang sangat beraneka ragam. Iya, dari mungkin saya yang paling baru di sini Pak. Tapi kebetulan senior yang di kantor saya juga memberi arahan, memberi ya pengetahuan yang mungkin saya belum pernah tahu. Jadi saya tahu di sini gitu Pak. Di ilmu baru ya. Dulu bukan perbankan, ini perbankan ya. Gitu. Enggak apa-apa, bagus nih pengalaman Om Rijal, bukan berarti
dulu non perbankan tapi dulu non sekarang perbankan. Ya, gitu. Tapi sama aja kan strateginya begitu-begitu juga Betul, kan. Pak, betul. Mungkin Intinya kan untuk memajukan perusahaan itu kan harus selalu secara bersama-sama, Pak. ya betul haruslah itu karena tidak bisa maju tanpa satu ya. Betul. Kayak kesebelasan ya gitu Ya, bareng-bareng ya. pincang lah istilahnya kalau Ulah ya. Ya, jadi harus satu rasa, satu cinta, satu rasa Ya mungkin ya. pokoknya targetnya sama. Ya, Ada betul. visi kan, misi kita Ya, jalankan. visi dan misi harus satu. Dan mungkin positif pikiran kan gitu aja. Betul, Pak. Nih prospek untuk 2021 ke depan di perbankan atau di BPRPM bagaimana? Kan masa pandemi ini ya. Kalau prospek sih, kalau saya sudah mulai agak membaik, Pak, dibanding yang kemarin mungkin Bulan-bulan lalu ya. ya bulan-bulan lalu agak sepi mungkin ya karena tapi mungkin sekarang kan secara bukan katanya, menurut obrolan saya dengan ada berapa orang PNS juga katanya sekarang 2021 ini kesejahteraan mereka juga akan meningkat, Pak. Amin ya. Ya, betul. Guru pun seperti itu karena kita kan produknya kurang lebih ada di PNS, ada di guru, ada di karyawan swasta gitu. Jadi memang Jadi kita harus mendoakan. jadi saya optimis, Pak. Saya optimis. Iya. Jadi saya bisa lebih baik dari itu gitu, dari yang kemarin-kemarin yang sudah saya jalani. Nih, sahabat channel, kalau kita mendoakan customer kita baik dalam karirnya, rezekinya otomatis akan berdampak ke perusahaan kita. Tapi di perusahaan kita harus kompak, ada selalu dengan target, dengan menyesuaikan dengan visi perusahaan, misi perusahaan, dan budaya perusahaan kan. Nggak bisa kan kompak kalau kesiangan itu bukan kompak kan. Yang bareng-bareng aja. Terima kasih Om Rijal telah gabung di J Channel. Terima kasih sahabat J Channel. Terus sebar, terus tonton, like, mudah-mudahan tema-tema yang kita obrolkan menjadi inspirasi bagi sahabat C Channel semua. Amin. Dan menjadi motivasi bagi kita semua termasuk saya. Amin. Terima kasih Om Rijal udah gabung di sini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak Oji. Sampai jumpa channel dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.